Scavisme. Scavisme adalah salah satu hukuman paling kejam di zaman Persia kuno. Pertama-tama, korban dipaksa melepaskan semua busananya dan dimasukkan ke dalam perahu kecil yang sudah dilubangi di beberapa bagian, sehingga hanya kepala, tangan, dan kaki yang terlihat di luar. Lalu, tubuh korban diolesi dengan madu dan susu agar menarik serangga, seperti lalat, lebah, dan nyamuk. Korban juga dipaksa minum susu dan madu secara berlebihan sehingga dia mengalami diare parah. Setelah itu, korban dibiarkan mengapung di sungai dan ditinggalkan di bawah terik matahari. Karena tubuhnya dilumuri cairan manis dan kondisinya semakin lemah, korban pelan-pelan dimakan oleh serangga. Pelan tapi pasti, korban akan menghadapi proses kematian yang sangat menyakitkan. Proses ini dilakukan selama berhari-hari sampai dia meninggal. Dan menurut catatan sejarah, ada yang bertahan sampai 17 hari. Poena Kulei. Poena Kulei adalah hukuman yang digunakan pada zaman Romawi kuno. Hukuman ini diberikan kepada orang yang membunuh orang tua atau anggota keluarga dekat, karena pada waktu itu membunuh orang tua sendiri merupakan kejahatan besar, sehingga harus dihukum dengan cara yang mengerikan. Pertama, korban yang dihukum Poena Kulei akan dimasukkan ke dalam sebuah karung kulit dengan sejumlah binatang liar di dalamnya, seperti anjing, monyet, ular, dan ayam jantan. Kemudian, kantong itu akan dilempar ke sungai sehingga membuat hewan liar tadi panik dan saling menyerang satu sama lain. Jika korban itu tidak mati karena dibunuh oleh para hewan tadi, maka dia akan mati tenggelam di dalam air. Hukuman putih. Hukuman putih adalah bentuk penyiksaan yang menggunakan kesepian dan kebosanan untuk menyiksa seseorang. Korban terlebih dahulu akan dimasukkan ke dalam ruangan yang serba putih. Dinding putih, lantai putih, bahkan baju yang dipakai pun berwarna putih. Makanan yang diberikan juga tanpa warna dan tanpa rasa seperti bubur putih. Selain itu, di ruangan tempat korban dihukum tidak ada suara sama sekali. Jadi, korban hidup dalam kesunyian total. Para penjaga juga dilarang berbicara atau menjawab pertanyaan korban. Akibatnya, korban perlahan-lahan mengalami gangguan mental, seperti bertanya-tanya kenapa dia hidup, sedang di mana dia berada, stres berat, sampai akhirnya dia mengalami halusinasi dan menjadi gila. Strapado. Strapado adalah hukuman penyiksaan di mana tangan korban diikat ke belakang. Lalu tali yang mengikat tangannya ditarik ke atas menggunakan kerekan. Jadi korban digantung dengan posisi tangan di belakang punggung. Terkadang korban dijatuhkan tiba-tiba lalu ditarik lagi ke atas secara berulang-ulang. Akibatnya bahu korban bisa terlepas ataupun patah, otot robek, dan rasa sakitnya pasti luar biasa. Hukuman strapado ini sering dipakai pada zaman inkuisisi pada abad pertengahan. Drawing and quartering. Drawing and quartering adalah salah satu jenis hukuman mati yang paling kejam, tidak biasa, dan paling terkenal di zaman Inggris. Biasanya, hukuman ini diberikan kepada orang yang dianggap pengkhianat kerajaan. Pertama-tama, korban akan diseret ke tempat eksekusi, biasanya diikat dan ditarik pakai kuda. Lalu, korban digantung sebentar, tapi tidak sampai mati, hanya dibuat setengah sekarat. Setelah itu, perutnya dibelah, organ dalamnya dikeluarkan, dan kadang dibakar di depan matanya. Terakhir, tubuh korban dipotong menjadi 4 bagian dan kepalanya akan dipenggal. Potongan tubuh itu biasanya dipajang di tempat umum sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak memberontak. Namun pada tahun 1867, hukuman ini secara resmi dihapus. Rat torture. Dalam hukuman ini, korban akan dibaringkan dan diikat terlebih dahulu. Kemudian diletakkan sebuah keranjang yang terbuat dari besi yang di dalamnya berisi tikus. Lalu keranjang tersebut diletakkan di atas perut atau dada korban. Setelah itu, algojo akan memanaskan keranjang itu menggunakan api, sehingga tikus yang ada di dalamnya menjadi panik dan mencari jalan keluar. Karena satu-satunya jalan adalah menembus tubuh korban, tikus itu mulai menggali, menggigit, dan merobek-robek daging korban secara hidup-hidup. Proses ini sangat menyakitkan. Perlahan tapi pasti, korban akan tersiksa luar biasa sebelum akhirnya meninggal. Jika korban cukup beruntung, dan biasanya tidak, korban akan mengalami infeksi luar biasa akibat dari gigitan tikus. Hukuman ini pernah dipakai di beberapa negara, termasuk di Eropa dan Asia, sebagai cara penyiksaan yang paling mengerikan. Merebus tubuh. Dalam hukuman ini, korban dimasukkan hidup-hidup ke dalam air, minyak, atau timah panas yang sedang direbus di dalam panci besar. Terkadang, korban juga dimasukkan pelan-pelan agar siksaan terasa lebih lama. Dimulai dari bagian kaki terlebih dahulu, kemudian ke bagian atas tubuh. Proses ini membuat kulit korban melepuh, dagingnya matang, dan akhirnya tubuh hancur total karena panas yang sangat luar biasa. Hukuman ini dulu dipakai di beberapa negara, termasuk di Eropa pada zaman pertengahan. Dan biasanya hukuman ini untuk orang yang dianggap melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan atau pengkhianatan. Mazzatello.
Mazzatello adalah salah satu bentuk eksekusi mati yang diterapkan di Papal States, wilayah yang dulu dikuasai oleh gereja Katolik di Italia. Hukuman ini diberikan kepada orang-orang yang dianggap melakukan dosa besar atau kejahatan berat terhadap gereja. Prosesnya, korban akan dibawa ke depan umum. Lalu, algojo memegang sebuah palu besar yang terbuat dari logam. Palu itu kemudian diayunkan ke arah kepala korban, biasanya mengenai tengkorak ataupun wajah. Namun, pukulan ini tidak selalu langsung mematikan. Karena itu, untuk mengakhiri penderitaan korban, algojo akan melanjutkan dengan menggorok lehernya sampai meninggal. Hukuman Mazzatello memang sengaja dirancang untuk menyiksa dan dijadikan tontonan bagi masyarakat. Ini sebagai peringatan keras agar orang lain takut melakukan dosa ataupun melawan gereja. The Blood Eagle. Blood Eagle adalah hukuman penyiksaan yang paling terkenal di zaman Viking. Hukuman ini digunakan kepada musuh ataupun pengkhianat. Dalam eksekusinya, korban dipaksa berbaring tengkurap, lalu algojo akan membelah punggung korban dengan pisau yang sangat tajam. Setelah itu, tulang rusuk korban dipatahkan dan dibuka ke samping sehingga mencuat seperti sayap burung elang. Paru-paru korban kemudian ditarik keluar melalui punggung dan terkadang dilumuri garam agar rasa sakitnya semakin hebat. Nama Blood Eagle atau elang berdarah muncul karena bentuk tubuh korban yang menyerupai burung dengan sayap yang berdarah. Biasanya, korban akan meninggal karena kehabisan darah, kekurangan oksigen, dan rasa sakit yang luar biasa. Hukuman ini bukan hanya untuk membunuh, tapi juga untuk mempermalukan dan memberikan pesan keras bahwa pengkhianatan terhadap bangsa Viking akan dibalas dengan cara paling mengerikan. Catherine Wheel. Catherine Wheel adalah hukuman mati yang kejam yang digunakan di Eropa abad pertengahan, terutama di negara Jerman. Dalam hukuman ini, terdakwa diikat di atas roda besar seperti roda pedati, lalu roda itu diputar di tengah keramaian. Sambil roda berputar, algojo akan memukul tubuh korban dengan palu besar, menghancurkan tulang-tulangnya satu persatu. Setelah semua patah, tubuh korban dibiarkan terlilit di roda dan dipajang di tempat umum sebagai tontonan dan peringatan keras bagi masyarakat. Tragisnya, hukuman ini sering disaksikan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hukuman bambu. Hukuman bambu adalah salah satu bentuk penyiksaan paling kejam yang dulu populer di negara Asia seperti Sri Lanka dan Thailand. Dalam hukuman ini, korban akan diikat secara horizontal di atas tanaman bambu muda yang baru tumbuh. Tunas bambu yang tajam itu akan menembus tubuh korban secara perlahan, menusuk kulit, daging, hingga ke organ dalam. Proses ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa karena tusukannya terjadi pelan-pelan tapi terus-menerus. Seiring waktu, korban biasanya akan mati secara perlahan akibat infeksi parah, dehidrasi, dan kehilangan darah. Hukuman ini dianggap sebagai salah satu metode eksekusi paling sadis dalam sejarah Asia. Kill howling. Kill howling adalah hukuman penyiksaan yang digunakan oleh para bajak laut di Eropa pada abad ke-17. Hukuman ini diterapkan untuk para pelaut yang dianggap bersalah karena pengkhianatan, pencurian, atau kegagalan dalam menjalankan tugas. Kill howling jauh lebih mengerikan dari hukuman di atas papan kayu. Orang yang bersalah akan diikat secara terbalik dari atas kapal. Korban kemudian akan dilempar hingga menabrak bagian bawah kapal yang dipenuhi oleh tritip, yaitu sejenis hewan laut yang cangkangnya tajam dan keras. Kemudian korban akan ditenggelamkan sambil diseret dengan kapal. Setelah beberapa saat, tubuh korban akan diangkat kembali. Jika korban belum mati, mereka akan menjalani proses yang sama secara berkali-kali. Bahkan terkadang mulut korban juga disumpal oleh spons yang dicelupkan dengan minyak untuk menghambat pernapasan mereka. Brazen Bull. Brazen Bull adalah hukuman penyiksaan yang digunakan pada zaman kuno, khususnya di Yunani kuno. Caranya, korban dimasukkan ke dalam patung banteng yang terbuat dari logam. Patung ini memiliki ruang kosong di dalamnya dan korban akan digunci dari dalam. Kemudian, api dinyalakan di bawah Brazen Bull, memanaskan logam hingga sangat panas. Panas yang luar biasa akan menyebabkan korban terbakar hidup-hidup di dalamnya. Sebagai tambahan, suara teriakan korban akan terdengar seperti raungan banteng karena desain patung tersebut memiliki lubang untuk mengubah suara. Korban akan mati karena terbakar dan keracunan asap. Hukuman ini sering digunakan sebagai bentuk eksekusi yang sangat kejam untuk musuh atau yang dianggap bersalah oleh penguasa. Menariknya, Perilos, si pembuat Brazen Bull, justru jadi korban pertamanya karena dimasukkan ke dalam alat ciptaannya sendiri oleh Raja Palaris. Dia dibakar hidup-hidup sebagai uji coba. The Rack. The Rack adalah alat penyiksaan terkenal di Eropa abad pertengahan yang digunakan untuk menghukum dan memaksa pengakuan.
Cara kerjanya, korban dibaringkan di atas bingkai kayu besar, lalu tangan dan kakinya diikat dengan tali di kedua ujung alat itu. Kemudian, algojo akan memutar tuas yang akan menarik tali secara perlahan. Akibatnya, tubuh korban akan tertarik memanjang secara paksa, menyebabkan sendi-sendi terlepas, otot robek, dan rasa sakit yang luar biasa. Hukuman ini sering digunakan untuk memaksa pengakuan dari orang yang dituduh sebagai penyihir, pengkhianat, atau penjahat berat. Iron Maiden. Iron Maiden adalah alat penyiksaan terkenal dari Eropa abad pertengahan. Hukuman ini berbentuk seperti peti logam besar yang menyerupai manusia. Di dalam peti ini terdapat paku-paku tajam yang dipasang sedemikian rupa agar menusuk tubuh korban saat peti itu ditutup. Korban akan mengalami luka tusukan di banyak bagian tubuh, menyebabkan pendarahan perlahan sambil tetap hidup dalam ruang sempit dan gelap. Proses ini membuat korban mati pelan-pelan karena rasa sakit, infeksi, dan kehabisan darah. Iron Maiden digunakan untuk mengintimidasi musuh atau memaksa orang untuk mengaku. Lingchi. Lingchi adalah hukuman mati yang sangat kejam yang dipraktekkan di Tiongkok kuno. Korban akan diikat di tempat umum. Lalu algojo mulai memotong bagian-bagian kecil dari tubuhnya secara perlahan, mulai dari daging di lengan, kaki, dada, hingga akhirnya bagian vital seperti leher atau jantung. Tujuannya bukan hanya untuk membunuh, tapi juga membuat korban menderita selama mungkin sebelum dia mati. Selain itu, hukuman ini dirancang untuk menghina korban karena dalam kepercayaan saat itu, tubuh yang terpotong-potong dianggap membuat roh orang itu tidak bisa tenang setelah mati. Lingchi biasanya diberikan kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan berat, seperti pengkhianatan atau pembunuhan terhadap orang tua. Impalement. Impalement yaitu hukuman mati dengan cara menusuk tubuh korban secara hidup-hidup dengan tiang yang sangat tajam. Caranya, korban akan dipaksa duduk di atas pancang kayu yang runcing. Lalu, tiang itu secara perlahan didorong masuk ke dalam tubuh, biasanya lewat anus ataupun vagina, hingga menembus bagian atas tubuh seperti bahu, dada, ataupun mulut korban. Proses ini sengaja dibuat lambat agar korban menderita selama mungkin sebelum akhirnya mati karena luka dalam ataupun pendarahan. Vlad the Impaler menggunakan hukuman ini secara besar-besaran untuk menghukum musuh, pemberontak, atau siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya. Cara hukuman ini begitu kejam sampai Raja Vlad dijuluki Vlad the Impaler, dan kisah sadisnya menjadi inspirasi untuk tokoh fiksi bernama Dracula.